Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bersama saya Hoirotun Nisa dari SD Negeri 2 Wadas Lintang, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan seorang guru memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Pada aksi nyata kali ini, saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya lakukan yaitu, pertama, saya mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, kemudian saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media, instrumen penilaian, dan sebagainya. Dan terakhir adalah refleksi. Pada tahap identifikasi kebutuhan belajar murid, yang saya lakukan antara lain, pertama, saya melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Kemudian saya juga menganalisis rapor murid di kelas sebelumnya, dan saya juga berkomunikasi dengan guru di kelas sebelumnya. Dari asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, saya memperoleh hasil mengenai kesiapan belajar murid saya terhadap kemampuan membaca dan memahami isi bacaan, yaitu ada 9 murid dalam kategori rendah, 10 murid dalam kategori sedang, dan 8 murid dalam kategori tinggi. Sementara untuk hasil asesmen profil belajar tentang kecenderungan gaya belajar murid, saya menemukan ada murid saya yang kecenderungan belajarnya visual, kemudian ada audio, dan juga ada kinestetik. Tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Pada tahap ini, saya menyusun RPP dari menganalisis tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Kemudian, dari analisis tersebut, saya mempersiapkan bahan ajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian, saya juga menyusun instrumen penilaian. Untuk bahan ajar yang saya siapkan, saya menyusun bahan bacaan yang sesuai dengan kesiapan belajar murid atau kemampuan membaca murid. Saya menyiapkan teks dari sederhana sampai ke kompleks. Sementara itu, bahan ajar saya juga persiapkan konten yang berupa kecenderungan gaya belajar murid. Saya persiapkan poster, kemudian saya juga persiapkan video pembelajaran, saya persiapkan buku teks pelajaran, ada puzzle, dan sebagainya. Untuk penilaiannya, saya mempersiapkan baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Semuanya itu saya persiapkan dari instrumen, rubrik, sampai ke analisis penilaiannya. Setelah semua perangkat pembelajaran saya persiapkan, saya berbincang-bincang dulu dengan pengajar praktik dalam percakapan pra-observasi. 10. Ya.
Cinta Tanah Air. Sama ya, betul sekali. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya berarti kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Anak-anak masih ingat kan kita punya keyakinan untuk menikmati kelas bersih dan aman. Kira-kira supaya kelas kita selalu bersih dan aman, kita perlu apa? Piket, betul. Yang kedua, saling menghormati. Contoh saling menghormati berarti ketika misalnya nih ada teman berpendapat, kita dengar, ambil, dibuang ke tempat sampah. Allah matamu, saatnya meraih mimpimu. Yang mau digunakan untuk belajar bisa gunakan. Silakan dipersiapkan. Arahkan pandang. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap belajar? Iya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Kira-kira apa sih pentingnya kita belajar mengenai topik mengingatkan cahaya? Kenapa materi ini perlu dipelajari? Jadi setelah nanti anak-anak belajar bersama, anak-anak akan memiliki pengetahuan nih. Ya, nanti anak-anak akan mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Kemudian anak-anak juga bisa membuat diagram atau alur tentang cara kerja mata dengan jelas. Bagaimana anak-anak bisa memperoleh materi ini? Nanti anak-anak bekerja dalam kelompok. Juga anak-anak bisa mencari materi-materi atau media-media yang sudah ibu guru persiapkan. Untuk lebih jelasnya, kalian akan belajar seperti apa? Kalian sudah berkelompok ini ya. Ini ada kelompok smart, kelompok super, kelompok hebat. Ya. Kelompok ini guru akan berikan lembar kerja. Di lembar kerja ini nanti di dalamnya sudah ada petunjuknya. Ya, apa yang harus kalian lakukan itu sudah ada. Kemudian lembar kerja ini kalian baca dengan sesama, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalau dalam perintahnya suruh membuat, suruh membaca, ikuti dengan baik. Oke. Kemudian setelah anak-anak selesai mengerjakan lembar kerja ini, misalnya anak-anak belum paham, nanti anak-anak bisa berkeliling. Di sini guru sudah sediakan ada puzzle mengenai mata. Anak-anak bisa bermain puzzle di sini. Kemudian di belakang ada buku IPAS, ada teks lagu juga di situ. Di sini guru juga sudah persiapkan poster yang besar ya. Ketika anak-anak mengerjakan lembar kerja bingung, di sini ada poster tentang bagian-bagian mata serta proses mata melihat. Terus nanti juga guru akan sediakan video di pojok sana ya. Nanti anak-anak kalau misalkan mau melihat videonya boleh. Tapi ingat tadi kita harus saling menghormati dan membuat kelas tetap nyaman dan aman. Nanti berganti ya. Ketika di akhir pembelajaran nanti kalian semuanya dalam satu kelompok itu membuat bagan atau alur tentang proses melihat. Ya. Nanti bekerja samalah dengan baik. Jika ada yang bingung perlu ditanyakan, silakan tunjuk tangan, tanyakan dengan baik. Siap ya? Jangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Semuanya boleh dilihat bersama-sama. Sekarang dari Mbak Stella ada dibaca yang terakhir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti istirahat. Istirahat ya? Ya. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila.
anak-anak rileks. Kalau rileks itu silakan menyandar, ya. Ya. Rasakan kursi yang menopang anak-anak. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu di lantai. Silakan letakkan tangan anak-anak di pangkuan atau boleh juga di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika memang merasa nyaman, atau anak-anak bisa cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Rasakan napas yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan rongga perut yang turun dan naik saat bernapas. Mari napas lebih dalam lagi. Rasakan perut mengenyang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari anak-anak. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Rasakan napas yang keluar masuk. Amati perasaan anak-anak saat ini. Amati pikiran anak-anak saya. 3 orang berdiskusi, bertanya jawab. Yang 1 orang misalnya gini, coba diperhatikan ke depan dulu. Misalnya di sini ada Mbak Kasika, Mas Niko, Mas Laga. Misalnya Mbak Kasika tanya ke Niko, Niko apa fungsi dari kornea? Nah, nanti Niko menjawab fungsi kornea adalah apa. Tugasnya Mas Laga adalah mencatat. Tadi Mbak Kasika tanya apa, kemudian jawabannya seperti apa. Oke, siap? Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Oke, anak-anak sudah selesai? Kalau sudah, sekarang dari situ aja ya. Untuk kelompok dari kelompok hebat dulu, coba tunjukkan hasil karyanya. Ya, boleh dibacakan, Mbak? Ya. Yang situ menunjukkan, yang sini membacakan. Yuk, Mas Rahel. Ya, Kornea, Bumi, Reja, Regina. Sekarang tunjukkannya dulu kelompok hebat menurut kalian, hasil kerja kelompok kalian seperti apa? Sekarang dilihat diri dulu. Bagaimana? Hah? Sudah bagus? Belum? Kalau misalnya dari
ke tempat semula. Ya. Kita belajar belajar. Bukunya, mejanya sudah bersih, tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pas mau ya. Kita ulangan dulu dong bagaimana bukunya. Besok kita akan belajar lagi. Mau tahu apa materi kita? Tentang gangguan penglihatan. Ya, jadi nanti anak akan tahu. Kok kenapa tiba-tiba saya melihatnya kurang jelas? Ya, tolong persiapkan diri. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doa dalam hati mulai. Doa selesai memberi salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya berbincang-bincang lagi dengan pengajar praktik untuk melakukan refleksi dan diberikan umpan balik. Demikian aksi nyata yang saya lakukan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.